Halo guys, hari ini gue bakal review Forbidden Sky, game terbaru dari Forbidden Series yang didesain sama Matt Leacock dan dipublish sama Game Red. Setelah keluar dari Pulau dan Gurun, kali ini kita akan naik satu level lebih tinggi. Sebuah kooperatif game untuk 2-5 pemain usia 10 tahun ke atas, waktunya berkisar 60 menit. Langsung aja kita lihat apa yang ada di dalam boxnya, dan ini pertama kalinya Forbidden Series gak datang dalam tin box ya, kali ini adalah box biasa. Dalamnya ada rulebook, sejumlah tiles, ada beberapa papan, dan ada banyak sekali komponen-komponen sirkuit elektrik yang sangat bagus dan beberapa kartu. Dan itu aja, langsung kita ke bagaimana cara mainnya. Untuk setup, kocok 36 platform tiles ini dan taruh membentuk deck tertutup di area yang mudah dijangkau oleh semua pemain. Kalau kalian merasa ketinggian, kalian boleh juga bagi jadi 3 seperti ini. Taruh starting grid di tengah area permainan dengan panah kompas ini menghadap ke bawah. Taruh penangkal petir di spot yang terindikasi di starting grid. Letakkan 1 roket, 1 launchpad, 6 kapasitor kecil, 3 kapasitor besar, 5 penangkal petir, 12 kawat pendek, dan 4 kawat panjang di dekat starting grid untuk membentuk supply circuit. Pasang klip merah di meteran badai sesuai jumlah pemain. Ambil contoh kita main bertiga, maka klip merahnya bakal mulai di titik sini. Pasang meteran badai di stand yang tersedia dan taruh di dekat deck platform. Tapi di video ini meterannya bakal gue tidurin supaya kalian bisa melihatnya dengan lebih jelas. Pisahkan kartu-kartu ini sesuai dengan jenisnya. Kocok kartu badai dan kartu perlengkapan untuk membentuk 2 deck tertutup dan taruh di dekat meteran badai. Sisakan tempat di atasnya sebagai discard pile masing-masing. Dari antara 2 kartu blueprint ini, pilih 1 untuk ditaruh di dekat supply circuit. Kartu ini menentukan level permainan, mulai dari novice sampai legendary. Ambil contoh, di permainan ini kita bakal coba mode normal, jadi kartu yang lainnya akan kita kembalikan ke dalam box. Kocok ke 6 kartu petualang dan bagikan 1 kepada setiap pemain. Berikan 2 klip hitam untuk disemat di spot teratas, di health, dan rope marker di setiap kartu petualang. Setiap pemain lalu akan mengambil pawn sesuai dengan warna karakter mereka untuk diletakkan di landing pad yang ada di starting grid. Berikan 1 platform tiles kepada setiap pemain. Tiles kita akan selalu ditaruh secara terbuka di depan kita. Setelah selesai akan nampak seperti ini. Pemain yang paling terakhir berpergian lewat udara akan jadi pemain pertama dan permainan pun siap untuk dimulai. Selamat datang di power platform rahasia yang melayang 7.000 kaki di atas tanah. Saat kita sampai, nampak sebuah roket di launchpad. Wah, kalau kita bisa aktifkan roket ini, kita bisa terbang berharap menemukan suku kuno yang udah lama terhilang. Untuk bisa melakukannya, kita perlu menjelajahi power platform ini dan menemukan komponen yang diperlukan. Masalahnya, kita ditemani oleh badai ganas yang mengancam kita dengan arus listrik dan angin kencang. Akankah kita berhasil menyalakan roketnya sebelum ada yang tersetrum atau jatuh ke bawah? Sebelum gue lanjut, quick note untuk memperlancar video ini, beberapa komponen akan gue kesampingkan dan hanya akan dibawa kembali saat diperlukan aja. Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam, para pemain akan mengambil giliran hingga permainan selesai. Giliran kita sangatlah sederhana seperti yang bisa kita lihat di bagian belakang kartu petualang kita. Pertama-tama kita boleh melakukan maksimal 4 action. Ada 4 jenis aksi yang bisa diambil. Jenis aksi yang pertama adalah move. Kita boleh pindah ke tiles yang tepat di sebelah kita, entah atas, bawah, kanan, atau kiri. Diagonal tidak terhitung. Selain itu, kita cuma boleh move kalau platformnya terhubung kayak gini. Meaning kita nggak bisa lompat melewati langit seperti ini. Ada 7 platform, termasuk 1 yang ada di starting grid memiliki simbol teleport seperti ini. Untuk satu aksi kita bisa move dari satu teleport ke teleport lain yang ada dimanapun. Jenis aksi kedua adalah scout. Ambil 1 platform tiles dari deck dan taruh secara terbuka di depan kita. Maksimal kita cuma boleh punya 3 tiles, jadi kalau udah punya 3 kita nggak bisa ngelakuin aksi ini. Jenis aksi ketiga adalah explore. Taruh salah satu tiles milik kita bersebelahan dengan tiles tempat di mana kita berada saat itu, entah atas, bawah, kanan, atau kiri. Sekali lagi, diagonal tak terhitung. Aturannya adalah minimal 1 kabel tembaga yang ada di tas kita terhubung dengan minimal 1 kabel tembaga dari tas yang akan kita taruh. Jadi dalam hal ini gue bisa taruh seperti ini karena bahkan dua-duanya cocok. Kita bahkan boleh melakukannya sekalipun kita akhirnya menghubungkan platform dengan awan. Jadi misalkan kayak gini. Ini nggak masalah karena kalian lihat minimal 1 kabel tembaga terhubung walaupun ininya nabrak awan, ini adalah legal. Tapi kita nggak boleh menghubungkan langit dengan langit walaupun sebenarnya itu nampaknya pas saja. Tapi penempatan ini legal jika karakternya ada di sini. Seperti yang kalian lihat, minimal 1 kabel tembaganya matching. Tiles juga gak boleh diletakkan setengah-setengah. Jadi seperti ini, kalian matanya ngeliatnya aja udah gak nyaman ya. Jadi ini walaupun wire-nya connect, ini adalah penempatan yang tidak legal. Kalau tiles yang kita taruh ada simbol penangkal petirnya seperti ini, ambil 1 penangkal petir dari supply dan taruh di situ. Kalau tiles yang baru kita mainkan ada simbol gearnya seperti ini, segera ambil 1 kartu perlengkapan dari deck dan taruh secara terbuka di depan kita. Kapanpun di giliran kita bisa mainkan kartu perlengkapan ini tanpa memakan action kita. Setelah diaktifkan efeknya, segera discard ke discard pile yang bersesuaian. Secara gratis, kita juga boleh oper kartu perlengkapan ini ke pemain lain yang ada di tiles yang sama dengan kita. Tapi kita nggak boleh oper tiles, health, atau rope. Jika tiles yang kita taruh menyelesaikan 1 lingkaran, maka kita akan ambil komponen yang sesuai dari supply untuk ditaruh di atasnya. Simbol lingkaran kecilnya adalah kapasitor kecil.
Lingkaran yang lebih besar ini adalah simbol untuk kapasitor besar. Seperti yang kalian lihat, dia memakai 4 tiles. Sedangkan untuk kapasitor kecil cuma perlu 2 tiles. Dan yang paling besar juga menggunakan 4 tiles. Ini adalah simbol untuk launchpad dan cuma ada satu di supply. Kita langsung taruh di situ. Orientasinya terserah kita karena ini sangat penting seperti yang akan kita lihat nanti. Satu info penting yang mungkin bisa terlupakan, di bagian lingkaran yang membentuk launchpad, di dalamnya itu terkadang ada juga bagian lingkaran yang membentuk kapasitor besar. Jadi kalian harus memperhatikan ini karena bisa mempermudah kalian dalam pembentukan komponen. Semua komponen di supply circuit ini terbatas. Jadi kalau semua komponen dari satu jenis sudah terpasang di power platform, kita tetap bisa menyelesaikan lingkarannya, tetapi kita tidak akan menaruh komponen di atasnya. Perhatikan, setiap bagian lingkaran di platform memiliki kabel tembaga sebagai bordernya. Meaning kita bisa hubungkan itu dengan kabel tembaga biasa. Tapi artinya, lingkaran ini nggak akan bisa selesai dan tidak ada komponen yang akan ditaruh di atasnya. Jenis aksi keempat adalah wire. Ambil satu kawat apapun dari supply untuk menghubungkan satu komponen di tiles tempat kita berada dengan komponen yang lain. Kawat harus menyentuh bagian besi dari kedua komponen yang disambungkan dan kalau sampai matching dia pasti klik. Nah, klik kayak gitu. Kalau sampai kawatnya kurang panjang, berarti kita nggak bisa melakukan aksi ini terhadap dua komponen tersebut. Aksi wire ini juga bisa dipakai untuk mengambil satu kawat yang sudah terpasang di tiles tempat kita berada kembali ke supply. Hati-hati ini magnet, jadi kalau kalian tanpa sengaja menghancurkan apapun, kembalikan lagi ke posisi awalnya. Informasi penting, setiap komponen maksimal hanya bisa memiliki 2 kawat yang terhubung padanya. Jadi kapasitor ini udah penuh, dia nggak bisa menerima kawat lagi untuk menghubungkannya dengan komponen lain. Sebelum lanjut, ada baiknya kita lihat gimana caranya kita menang. Kita harus menghubungkan sejumlah komponen seperti yang tertera di kartu blueprint dengan kawat-kawat ini. Yang ada di kartu itu jumlah minimal, tapi kita boleh pakai lebih, nggak boleh kurang. Sirkuit harus tertutup, jadi kalau bercabang kayak ini nggak bisa dihitung well, nggak bisa juga sih. Itu sebabnya setiap komponen cuma bisa terhubung dengan 2 kawat yang lain. Jadi semua komponen harus terkoneksi dengan satu jalur kawat yang membentuk seperti lingkaran berawal dari satu sisi launchpad, all the way around, berakhir di sisi lain dari launchpad. Jadi kita nggak boleh punya 2 kawat di salah satu sisi launchpad. Perhatian, begitu kawat terakhir menutup sirkuit dan komponennya sudah lengkap, dalam hal ini kita punya satu launchpad, 2 kapasitor besar, minimal 3 kapasitor kecil, dan 3 penangkal petir. Maka roket akan segera meluncur. Jadi pastikan semua pemain telah berkumpul di launchpad sebelum ini terjadi. Kalau sampai sirkuitnya udah ketutup dan masih ada yang belum sampai di launchpad, maka semua pemain kalah karena we never leave anyone behind. Jadi untuk recap, di giliran kita boleh lakuin maksimal 4 aksi. Kombinasi antara move, scout, explore, atau wire. Kita boleh lakuin aksi yang sama berulang kali. Setelah itu kita akan masuk ke fase terakhir yaitu fase badai. Ambil dan aktifkan efek sejumlah kartu badai dari deck satu per satu sesuai dengan tingkat keganasan badai seperti yang tertera di sini. Kalau sampai kalian bingung, kalian bisa bedakan grupnya berdasarkan perbedaan warnanya. Ada beberapa jenis kartu badai yang akan kita pelajari satu per satu sekarang. Ada 6 kartu Lightning Strikes dalam deck. Saat terambil, setiap pemain yang ada di tiles dengan penangkal petir akan kehilangan 1 health. Dalam contoh ini adalah pemain biru, ditandai dengan menurunkan marker health ini 1 spot ke bawah. Selain itu, arus listrik dari semua penangkal petir akan mengalir melalui kabel yang terhubung dengannya, entah kabel tembaga yang ada di tiles atau kawat yang kita pasang. Setiap pemain yang terkoneksi ke penangkal petir lewat cara ini juga akan kehilangan 1 health. Misalkan pemain hitam, kalau kita lihat dari penangkal petir ini, ikutin kabel tembaganya akhirnya sampai ke dia. Jadi dia juga akan kehilangan 1 health. Sedangkan pemain oranye tidak terkena apa-apa karena dia tidak terkoneksi ke penangkal petir apapun. Jika pemain berada di lokasi Faraday Cage yang bersimbol seperti ini, ia aman dari efek Lightning Strike sekalipun ia terkoneksi dengan penangkal petir. Maksimal, satu pemain hanya bisa kehilangan 1 health dari 1 kartu Lightning Strikes. Jika marker seorang pemain telah mencapai titik tengkorak ini, maka ia tersetrum terlalu banyak dan semua pemain kalah. 2 kartu ini akan mengubah arah angin. Saat terambil, putar panah kompas yang ada di starting grid 90 derajat entah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ada 4 kartu High Winds dalam deck. Saat terambil, semua pemain akan tertiup 1 tiles sesuai arah panah kompas saat itu. Dalam contoh ini ke arah atas. Jadi semua pemain akan bergerak ke atas. Pemain kuning gak masalah, pemain hitam juga gak masalah. Kalau pemain tidak bisa bergerak karena gak ada tiles di arah tersebut, pemain itu harus memakai tali miliknya. Dalam hal ini adalah pemain oranye, ditandai dengan menurunkan rope marker 1 spot ke bawah. Kalau ada tiles di arah tersebut tapi terhubungnya melalui awan bukan melalui platform, maka pemain itu tidak akan bergerak dan ia akan kehilangan 1 rope. Dalam contoh ini, maka pemain biru juga akan kehilangan 1 rope. Jika pemain berada di lokasi wind shelter yang bersimbol seperti ini, ia aman dari efek high winds dan tidak akan bergerak kemana-mana. Sama seperti health, jika marker seorang pemain sudah mencapai simbol tengkorak ini, maka talinya sudah putus dan semua pemain kalah. Jadi berhati-hatilah untuk menjaga health dan rope milik kita.
Ada 3 kartu Storm Intensifies dalam deck. Saat terambil, naikkan klip di meteran badai ini 1 spot. Jika klip mencapai batas angka berikutnya, ini tidak akan mengubah jumlah kartu yang diambil di giliran ini. Tapi pada giliran berikutnya, angka barulah yang berlaku. Salah satu kartu Storm Intensifies menginstruksikan kita untuk mengocok ulang discard pile. Jadi selain menaikkan klip 1 space, ya kita kocok ulang discard pile ke dalam deck badai untuk membentuk deck baru. Dan giliran kita segera berakhir, gak peduli berapa banyak kartu yang masih belum kita ambil. Jika klip sudah mencapai simbol tengkorak di meteran badai ini, maka badai sudah terlalu ganas dan semua pemain juga kalah. Selesai mengambil dan mengaktifkan efek kartu badai, giliran kita pun berakhir dan pemain berikutnya akan mengambil gilirannya. Ini akan terus berlanjut hingga semua pemain menang atau semua pemain kalah. Kita cuma bisa menang dengan cara membuat sirkuit tertutup dan menggunakan semua komponen yang ada di kartu blueprint serta semua pemain ada di launching pad saat ini terjadi. Mari kita lihat apa yang terjadi kalau kita menang. Kita akan tutup sirkuitnya. Keren kan? Seperti yang udah kita pelajari, kita bisa kalah melalui 4 cara. Saat satu pemain sudah kehilangan semua health atau rope-nya, saat meteran badai sudah mencapai titik maksimal, atau jika saat sirkuit tertutup ada pemain yang belum sampai di launchpad. Either win or lose, itulah cara kalian bermain Forbidden Sky. Sekarang mari kita lihat kartu-kartu perlengkapan yang ada. Total ada 14 kartu seperti yang bisa kalian lihat di sini dan efeknya sangat membantu kita. Kita boleh punya sebanyak apapun kartu perlengkapan. Berikut adalah ke-6 kartu petualang yang ada. Kenalilah ability kita dan partner kita sebelum mulai bermain karena ability ini sangatlah membantu kita. Ada Electrician yang sangat jago dalam melakukan wire action, ada Notspeed yang bisa memperbaiki tali, dan Medic yang bisa menaikkan health seseorang. Ada Surveyor yang bisa mengoper platform tiles, ada Climber yang sangat ahli dalam menghindari high winds dan juga bisa membawa satu pemain lain saat bergerak, dan ada juga Navigator yang untuk satu aksi bisa menggerakkan pemain lain maksimal 3 space. Dan itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Forbidden Sky. Kalau sampai kalian ada bingung, rules yang gak jelas, kalian boleh post di komen bawah, gue akan jelaskan semaksimal mungkin. Atau kalau kalian merasa masih kurang jelas, kalian boleh nonton video playthrough gue main Forbidden Sky, entah gue sendiri atau teman-teman gue, supaya kalian bisa memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau enggak. Ya, semoga video ini membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.